Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik. Bagaimana Bapak sendiri sehat? Saya sendiri juga sehat. Apakah kalian mengetahui kegiatan apa yang akan kita lakukan? Mengapa kalian dikumpulkan di sini? Sudah mengetahui dan kita akan gunakan. Oke, ini itu kita akan lakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok nanti kita akan mendiskusikan suatu topik bahasan, yaitu mengenai pengendalian emosional, yang mana ini sangat penting sekali untuk diri kalian. Bahwasanya pengendalian emosi itu sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Untuk itu sebelumnya kita nanti akan perkenalan dulu satu persatu. Yang dikenalkan cukup nama dan kelas, itu aja ya. Ada kelas berapa gitu nanti seperti. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Nama saya Arif dari kelas 10A. Siapa yang kelas ya bawah? Arif dari kelas 10A. Saya Jawa dari kelas 2. Saya Yudhar dari kelas 2. Saya Hadi Cinten. Saya Dika dari 2A. Saya Arya dari 2. Saya Hasna Huria Syawiasati W dari kelas 10A. Saya Stella dari kelas 10A. Oke, dan di sini beda ini itu kita akan menggunakan teknik yang mana kita akan membahas permasalahan dan pengendalian emosional dari suatu kejadian yang kejadian yang sudah terjadi berupa suatu permasalahan pada seorang siswa. Nah, posisi di sini kalian itu adalah seorang siswa kelas 10 gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas agar kita dapat menggali informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk mengendalikan emosi kita ke depannya. Untuk itu kalian sendiri tahu apa belum pengendalian emosi itu apa? Baru mungkin atau Jawa? Salah satu saja, tidak apa. Oke, Mas Arya, silakan. Itu kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi agar tidak berlebihan atau merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oke, ini dari yang cewek ada? Nggak ada. Oke, kita satukan tangan dulu ya. Bahwasanya pengendalian emosi itu adalah suatu kemampuan kita dalam mengekspresikan suatu dorongan dalam diri. Yaitu dorongan ada dua, yaitu negatif dan juga positif. Nah, dorongan positif itu ketika kita memiliki keinginan sesuatu hal yang kita lakukan itu membuahkan suatu hasil yang positif, hal yang bermanfaat. Sedangkan emosi negatif itu cenderung merugikan. Ada yang tahu contohnya? Positif dulu. Positif dulu. Iya, emosi bahagia, Ekspresi bahagia, oke. Ada lagi? Bahagia, senang, apa lagi? Kalau yang negatif, marah-marah sendiri, Pak. marah-marah diri, tantrum, oke. Apa lagi? Itu biasanya anak SMA nih kurang bisa menjaga omongan. Iya Pak. Jaga perkataan ya. Ya. Berkata apa? Biasanya Kasar Pak. berkata Kurang bisa kasar. menggunakan mulut. Oke. Itu ya. Oke. Untuk merelakan
keadaan ini kalian tegang sekali, saya akan adakan speaking dulu saja sebelum saya ceritakan permasalahannya, gitu ya. Nanti kita bernyanyi bersama, loh. Tahu menyanyi dan ekspresikan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Siap. Ya, Laksanakan. kita mulai sekarang ya. Coba. Marina, menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. ulangi lagi satu kali lagi sampai lancar. Oke, ikuti ya teman-teman. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Luar biasa Jawa ya. Oke, tadi adalah pengendalian emosi. Dan kalian sudah menyebutkan ada emosi negatif dan juga emosi positif. Nah, setelah kalian memahami keterangan tadi, itu kesulitan apa toh yang menjadi penghambat diri kalian dalam pengendalian emosi? Apa saja? Silakan. Biasanya itu ketika ada masalah itu sulit mengendalikan emosi, jadi emosinya itu kayak membara gitu loh Pak, kayak jadi kayak sulit berpikir dengan kepala dingin saat emosi itu kayak meledak-ledak rasanya. Iya, Itu kesulitannya. iya. Coba yang lain. Andika, coba kesulitan dalam mengendalikan emosi itu apa aja yang dialami panjenengan? Seperti apa kesulitannya? Susahnya, ya maksudnya seperti apa? Kok ya kok bisa susah itu seperti apa? Susahnya itu sebelah mana? Tidak sabar, kurang sabar. Ada yang lain? Faktor lingkungan, Pak. Faktor lingkungan seperti apa masalah? Nah, contoh aja, kita ambil yang gampang. Ya. Ini orang tuh sering gelut sama Leroy. Nah, kalau jadi kan dia JZ wahyu gitu kan. Nah, mesti kan kok nih asal marah kan mesti kok emosinya melelap kayak nggak bisa mengontrol omongan, mesti dia ngerotos terus kak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi faktornya Pak. Oh, bisa menjadi faktornya. Ya. Oke, jadi kalau kalau ada stimulus dari luar itu rangsangan emosinya langsung meledak gitu ya. Ya tergantung orangnya juga sih Kak. Biasanya bisa dapat atau bisa langsung meledak tuh. Biasanya itu kalau faktor lingkungan ya orang dia sedikit diceng-cengin terus kan juga marah. Enggak kalau disangin terus aku kalau tidak satria disangin coba tapi dia enak itu sakit sih kasihan. Berarti lebih ke bullying ya. Iya, Gitu ya. Iya. Dibully terus marah gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak toh kalian melihat ada seseorang itu tuh apa namanya sudah diejek tapi dia tetap diam. Diamnya itu enggak nangis. Satria. Respect Satria. Nah, itu apa yang dia lakukan? Diam doang Pak. Diam doang. langsung pergi ya. Enggak diam foto. Cuma kayak gitu ya. Bilangnya apa? Kayak foto lucu baru Terus diam. Gitu. Iya, diam. Ya. Menurut kalian pengendalian emosinya itu dapat apa? Belum tentu sih Pak, mungkin nggak dalamnya kan mungkin dia kayak hatinya Pak, kalau aku mesti ingin terus kok ini terus enggak kan di luarnya kan dia kelihatan diam tapi hasilnya diam gitu. Terus juga dia kasihan gitu. Mungkin aja di rumah dia tampil mana siswa dah Kemungkinan itu kan masih kemungkinan yang pastinya tapi dia Ya mungkin bisa ya kan. Kalau di sekolah kalau di banyak orang lain kan bisa menjadi terus itu kan yang diejek ya terus yang mengejek nah yang mengecek itu nggak tahu. nah itu termasuk emosi apa tuh bisa diejek kan orang nggak mungkin tanpa mengejek. Mungkin dia tuh cuma mau nyari kesenangan doang. Iya.
dengan mengajak orang lain mungkin dia mendapatkan ekspresi senang kayak bahagia kayak lihat orang lain kayak foto-foto gitu rasanya kayak wah koyo malah semakin dikit awain makin seneng biasanya gitu. Berarti yang merasa bangga walaupun itu harus menjatuhkan orang lain gitu ya. Iya. Itu termasuk emosi apa? Emosi ya. Emosi ini Jadi, karena merugikan diri sendiri dan orang lain yang namanya hal yang negatif itu pasti Oh, emosi positif tapi negatif Pak. Kan senang positif tapi dia senang itu dengan tuh merugikan orang lain jadi bisa diberikan negatif. kategorinya seperti itu. Tapi karena kan ada orang yang belum tentu kalau itu di ejeknya ke orang lain bisa diam kayak tadi. Ya. Ya, Ya, Pak. oke. Nah, kita belajar dari tadi. Ada yang mengejek, ada yang diejek. Terus ekspresi mereka dalam mengendalikan emosi kita dapat melihatnya. Cara mengontrolnya, ada yang tadi dia diejek cuma dia mau bilang foto dengan itu, ada yang mengejek itu walaupun dia sudah mendapat respon seperti itu tapi tetap aja mengejek Iya. gitu. Nah terus ada lagi yang apa namanya ya sedikit aja marahnya meledak kan ada lah sambil seperti orang marah beneran kayak mau mukul atau apa kan begitu kan walaupun itu hanya kecil berarti hanya gurauan kecil gitu gurauan sama ejekannya bedanya sedikit tapi efek emosionalnya. Nah itu pentingnya kita dalam mengendalikan emosi walaupun emosi negatif maupun positif kita harus menyeimbangkan harus bijaksana dalam apa namanya mengendalikan atau mengekspresikan emosi kita kan begitu ya. Oke ya, kita langsung masuk ke pertanyaan. Kita bagi dua kelompok ini berempat ya 1, 2, 3, 4 yang ini 1, 2, 3, 4. Oke ini kan berempat coba perhatikan cerita yang akan saya sampaikan nanti kalian diskusikan dengan kelompok nanti perwakilan kelompok menyampaikan gitu ya. Ya. Oke jadi ada suatu kisah dari orang siswa. Si siswa itu ketika bangun pagi dia itu selalu bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Ini di luar hari Minggu atau hari libur ya. Dia itu setiap pagi itu selalu bersemangat ke sekolah. Bersemangat rapi, bangunnya pagi, penuh dengan kesiapan untuk ke sekolah. Akan tetapi dia selalu marah ketika seorang guru memberikan tugas entah itu tugas saat di dalam kelas ataupun di luar kelas maksudnya dibuat untuk PR untuk persiapan dari esoknya gitu. Dulu dia selalu kesal dan marah apa sih kok harus tugas gitu padahal tapi setiap paginya dia itu selalu semangat gitu. Nah itu problematik yang seharusnya tidak terjadi karena setiap pagi dia semangat ke sekolahnya tapi ketika sampai ke sekolah dia malah marah ketika mendapatkan tugas dari seorang guru. Di sini saya mau minta kalian untuk mendiskusikan langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh si siswa tersebut apabila itu siswanya kalian, solusi apa yang ingin kalian ambil untuk mengatasi hal tersebut agar bijaksana, agar sesuai dengan semangat kalian di awal. Dan begitu. Kalian sudah semangat, masa saat diberi tugas kok malah marah? Kan itu tidak sesuai. Nah, saya ingin tahu cara pengendalian emosi apa yang pantas dan tepat untuk peristiwa tersebut apabila siswa itu kalian. Oke, dapat dipahami? Ya,
nanti saya akan beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian sampaikan. Itu ya. Oke, silakan untuk berdiskusi. Nah, oke, kita kembali lagi ke jadi tadi kalian sudah mendiskusikan berbagai macam pendapat dari anggota kalian. Silakan dari kelompok satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Silakan dengan baik biar mereka tidak bertanya belum paham. Kalau bertanya berarti belum paham. Jadi tema saya tadi yang sama katakan itu kesadaran diri. Kata bisa diri. Kenapa ya kok? Aku tuh kayak gini. Kenapa setiap aku ke sekolah aku tuh semangat, tapi setiap tugas aku tuh marah-marah. Nah itu yang pertama kesadaran diri. Yang kedua tuh niat. Niat. Terus ada niat dulu untuk berubah guys. Dan yang ketiga itu konseling. Kita tuh butuh kayak pembimbing untuk harus sebenarnya diri kita itu kenapa. Itu mencari lingkungan baru. Dan kita harus mencoba mencari lingkungan baru yang sekiranya itu bisa membantu kita untuk berubah gitu guys. Dan lingkungan kita kayak lewat bentukan ya pantas aja gitu. Orang sekitar situ guys. Coba kalau lingkungan kita kayak Jendra, Yosua, segera kayak Omar Fasma. Surat Vincent ya. ayo semua. Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan mengenai penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Ya tidak sama. Ya, sudah paham ya. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 saya persilakan. Ya. Jadi menurut kami ini solusinya tuh ada banyak ya kak. Yang pertama itu ya kurang lebih sama, yaitu sadar diri. Kita ini sebenarnya ini kenapa kalau misal berangkat sekolah terus semangat, tapi kalau dikasih tugas itu kayak marah, kayak kesel gitu. Nah itu yang pertama sadar diri. Yang kedua itu ya kurang lebih juga sama, bukan mencari lingkungan baru sih kalau kami pak, kami tergantung pergaulannya juga. Misal kalau pergaulannya itu yang sukanya bolos, terus kayak kalau dikasih tugas juga nggak dikerjain, itu menurut saya pergaulan yang negatif. Nah bisa mencari pergaulan yang lebih positif, contohnya kayak teman yang bisa diajak ngerjain tugas bareng, terus nggak pernah bolos juga gitu. Terus yang nomor 3 itu bukan pola pikir. Jadi pikiran kita juga kalau tugas itu terus sebenarnya nggak selalu membebankan kan. Tugas itu juga banyak manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan juga. Terus yang keempat itu kita harus mengetahui pencetus kenapa kita tuh selalu emosi kalau dikasih tugas. Mungkin bisa jadi tugas yang dikasih itu kayak matematika atau pelajaran ekonomi yang berhitung. Mungkin kita bakat yang kita miliki itu bukan berhitung, mungkin di tugas lain kayak misalnya sosiologi atau apa yang berbasis lingkungan gitu lah kan. Jadi kelompok ini disampaikan dari kelompok 1 sudah memahami. Oke, sudah. Ya, dari yang dari dua kelompok ini semuanya cukup bagus. Sama-sama mengajukan yang namanya kesadaran. Memang kesadaran itu penting, walaupun terkadang di dalam sosial media ada beberapa konten yang kurang baik, yaitu bahwa sadar itu menyakitkan. Bahwasanya ternyata kesadaran itu diperlukan sekali untuk mengendalikan suatu emosi kita, untuk menggerakkan tubuh kita, begitu ya. Nah, yang dibutuhkan apa lagi? Yang pertama kesadaran. Setelah itu apa lagi? Tadi niat. Ada niat, juga ada pola pikir. Nah, pola pikir ini adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional, yang mana dari rumah itu kan semangat ya, dari peristiwa tadi itu semangat. Nah, tapi
Tapi kalau dia tidak berpikir rasional, ya itu seolah-olah tidak memiliki manfaat apa pelajaran yang diberikan oleh guru. Dia apa namanya mengabaikan, dia marah. Padahal di dalam pelajaran tersebut juga kembali lagi kepada siswa tersebut, ya kan? Nah, lalu apalagi tadi konseling, apabila ada sesuatu atau yang mengganggu dalam diri kita, entah dari internal maupun eksternal, itu bisa didiskusikan atau disampaikan kepada guru bimbingan konseling. Nah, disampaikan apabila ada permasalahan atau kebingungan, kekurangan informasi, bisa menghubungi guru BK sebagai apa namanya sebagai narasumber, sebagai seorang guru yang dapat membantu permasalahan kita saat belajar, gitu ya. Lalu pergaulan itu penting sekali mempengaruhi emosi kita dalam pengendalian. Seperti hanya yang sering terjadi apa ini? Iya, yang negatif contohnya. Yang negatif seperti hanya tawuran yang emosi satu orang yang ikut marah, emosinya begitu mau apa namanya menyerang lawan, tapi yang lain nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut-ikutan. Nah, itu pengendalian emosi yang buruk. Kalau yang negatif itu sebetulnya hampir sama juga sistemnya kelompok, seperti hanya pengambilan SKP. Iya, terkadang ada seorang yang belum mengetahui bakat dan minat dia, tapi ketika ada bestie atau teman dekatnya itu ikut cara tertentu atau mengikuti SKP, dia ikut. Sebenarnya dia tidak ada dorongan emosi apapun kecuali dari eksternal tadi. Dalam dirinya sendiri dia nggak bakat gitu. Dia juga kurang minat di sini. Tapi berhubung ada teman dekatnya, akhirnya mau. Nah, kan gitu. Itu suatu pengendalian emosi. Gitu ya. Oke. Untuk itu yang ditanyakan lagi mengenai pengendalian emosi. Aman ya. Oke, saya tahu semua mengenai pengendalian emosi. Terus saya ingin tanya kepada kalian perwakilan kelompok saja. Dari kelompok satu dulu. Saya mau tanya bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan ini? Senang, gembira, pokoknya perasaan positif campur. Untuk kelompok dua, manfaat yang kamu terima apa dalam mengikuti kegiatan ini? termotivasi termotivasi Ya, dapat mengetahui ya lalu apa lagi? Saya tambahin ya Pak, mungkin dapat termotivasi untuk merubah diri dari yang sebelumnya mungkin agak kurang jadi bisa lebih baik lagi. Dalam Pengendalian emosi. ya, oke, dapat merubah menjadi hal yang lebih positif begitu ya. Oke, setelah itu Bapak mau minta nanti untuk mengisi link yang sudah saya share, nanti bisa diisi linknya. Itu adalah satu lembar kerja yang apa namanya kalian bisa isi nanti untuk kedepannya agar kalian mampu merubah sesuatu yang sebetulnya belum kalian stabilkan emosinya menjadi emosi yang stabil, emosi yang bijak untuk mengendalikannya, gitu ya. Oke, untuk itu tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke, pada pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat di kemudian hari.
diri dan bermanfaat pada lingkungan. Itu ya. Oke. Nah, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.